Di penghujung tahun 2022, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu ini menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2021 lalu jika tidak ada perbaikan prosedur pembentukan dalam rentang waktu 2 tahun. Namun penerbitan Perpu mendapat tentangan dari sejumlah pihak, terutama kalangan pekerja. Hal ini karena Perpu Cipta Kerja dinilai merugikan pekerja dan tidak mendesak. Selain itu, mereka mempertanyakan keabsahan Perpu Cipta Kerja dalam menjawab putusan MK. Masih menjadi pertanyaan sampai saat ini, apa urgensi dari Perpu Cipta Kerja? Kita lihat World Bank, kemudian IMF mengkoreksi pertumbuhan forecast yang 2023 berapa kali? 3 kali. Yeah. Ini artinya semakin kondisinya semakin tidak pasti ya. Pemerintah harus siap sedia dong. Pemerintah harus memikirkan proyeksinya ke depan, policy-nya harus disiapkan. Kemudian juga suku bunga global naik juga sehingga memperebutkan dana investasi di berbagai negara itu menjadi soal. Kalau kayak gitu cocoknya Perpu Cipta Investasi, bukan Perpu Cipta Kerja. Karena kenyataannya Perpu Cipta Kerja kemudian tadi merugikan pekerja buruh gitu loh. Kenapa yang disasar itu hak-hak pekerja buruh yang dikurangi? Nah, ini kan terjadi Perpu Cipta Kerja, pengurangan. Upaya pemerintah mendorong Perpu sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah antisipasi dalam mendorong perekonomian nasional. Pemerintah mengklaim Perpu Cipta Kerja memenuhi unsur mendesak untuk mengantisipasi kondisi ekonomi global dan geopolitik yang tidak menentu. Kondisi ekonomi global inilah yang turut berpotensi mengancam ekonomi Indonesia jatuh dalam stagnasi, sehingga dirasa perlu memberikan kepastian hukum di tengah ketidakpastian global. Pemerintah berharap Perpu Cipta Kerja mampu menjadi solusi bagi ekonomi melalui kepastian regulasi sehingga dapat mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Kan kalau misalnya saya lihat situasinya, mereka kemudian situasi global, saya kan bisa saja memindahkan investasi saya di luar Indonesia. Nah, jadi ini perlu kepastian. Salah satu adalah aspek global, kemudian aspek dinamika di dalam. Kita membutuhkan percepatan perluasan lapangan kerja. Kita punya backlog sekitar 53 juta. 2,71 adalah angkatan kerja baru yang harus diserap. Kemudian ada 8,4 juta pengangguran yang harus diselesaikan. Dan itu butuh investasi semua. Sekali lagi, situasi dunia yang tidak pasti ini, itu kan dia bisa saja terjadi dalam situasi cepat gitu. Konteksnya maksudnya? Ya, menurut saya gini ya, kita lebih baik mengantisipasi daripada ketika itu terjadi kita kayak nanti menyalahkan lagi, kenapa kita nggak siap. Salah satu cara menarik investasi yang dilakukan pemerintah dalam Perpu Cipta Kerja adalah melakukan deregulasi atau pelonggaran aturan terkait ketenaga kerjaan. Meskipun dipandang mendesak dan perlu oleh pemerintah, Perpu ini mendapat banyak penolakan karena dipandang hanya akan merugikan pekerja. Mereka khawatir Perpu Cipta Kerja hanya akan membuat pekerja tidak akan mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Satu, terkait dengan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing masih diberikan karpet merah, sangat dimudahkan. Yang kedua, terkait dengan upah. Upah minimum ini, ya tadi dikatakan bahwasannya di Perpu justru akan nanti diatur dalam PP. Nah, masalahnya di pasal penutup, Perpu itu menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah tidak berlaku. Tetapi PP-nya itu masih berlaku, kan kontradiktif juga nih. Aspek substansi dari peraturan ini, ternyata juga penjelasannya itu dari sisi Menaker menjelaskan bahwa sudah coba meresponnya terkait dengan soal tadi alidaya itu. Yang dulu dibiarkan dia terbuka, hari ini dibatasi. Jadi outsourcing itu juga besok tidak akan dibuka untuk segala jenis pekerjaan. Juga tadi pengupahan juga sama saya kira. Karena tadi juga ada catatan tadi sudah disampaikan ya. Dan inflasi, tadi juga ada pertumbuhan ekonomi, ada juga indeks tertentu. Sekali lagi juga ini kan juga harus kita diskusikan lagi. Selain persoalan deregulasi, Perpu Cipta Kerja yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada penghujung tahun 2022 lalu dianggap tidak transparan. Pasalnya banyak pihak yang merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan Perpu ini hingga tiba-tiba disahkan dan memicu beragam penolakan. Satu, ada kelalaian ya dari pemerintah dan DPR RI. Karena keputusan MK itu sudah dikasih waktu 2 tahun. Kan ini kan sibuk dengan sosialisasi. Udah tahu MK memutuskan inkonstitusional, masih sosialisasi aja. Jadi ada kelalaian, harusnya manfaatkan waktu 2 tahun itu untuk memperbaiki. Jadi nggak muncul Perpu nih. Yang kedua,
harapan kami adalah libatkan secara resmi yang namanya pekerja buruh itu supaya tadi hasilnya tidak ada lagi, meminimalisir lah. Meminimalisir tadi yang namanya bentrokan-bentrokan atau juga semacam keberatan-keberatan gitu ya. Ini artinya merugikan, netral atau menguntungkan pekerja? Merugikan pekerja buruh karena ada ketidakpastian 3 hal. 1, ketidakpastian tentang upah, 2, ketidakpastian tentang pekerjaan statusnya, 3, ketidakpastian tentang jaminan sosial. Sementara itu, sektor usaha menuntut kepastian dan regulasi yang jelas. Oleh karenanya, kejelasan atas kelanjutan Perpu Cipta Kerja sangat dinanti. Dengan adanya kepastian regulasi diharapkan akan mendorong investasi dan memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Kalau ditanya kita puas atau tidak, kita juga kurang puas. Tetapi begini, kenapa memaksa? Saya mencoba menghayati. Pengusaha itu yang paling ditakutkan adalah uncertainties. Nah, undang-undang ini belum jelas akan jalan atau tidak. Karena kita dapat banyak pertanyaan dari investor maupun buyers, apakah ini akan berjalan? Nah, kalau tidak ada satu pegangan karena belum selesai dan lain-lain, ini menimbulkan persoalan. Mereka ini begini, mereka kalau masuk di satu negara tidak hanya lihat kondisi sekarang, tapi melihat proyeksi ke depan. Nah, kalau undang-undangnya aja masih digugat dan seterusnya belum selesai, itu kan menimbulkan uncertainties. Nah, ini kan harus ditebang ini semua. Nah, kita harus memperkirakan ini semua dalam satu kesatuan, harmonisasi kebijakan. Nah, harmonisasi kebijakan itulah antara lainnya adalah dengan mempercepat memberikan kepastian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja melalui Perpu. Perbaikan iklim usaha mutlak diperlukan mengingat ketatnya persaingan antar negara-negara dalam menjaring investasi. Dengan mendorong percepatan investasi masuk ke Indonesia, diharapkan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja secara layak. Saya kira memang kita mesti ada satu point of reference yang sama. Perlu nggak penciptaan lapangan kerja? Itu dulu sekarang. Kalau dibilang berhak mendapatkan sesuai Undang-Undang Dasar, kalau tidak salah pasal 27 Pak Melki, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Bagaimana dapat pekerjaan yang layak kalau diganjal oleh undang-undang yang memberatkan itu? Dan investor ini dengan dunia begitu terbuka, dia bebas memilih. Kalau dia merasa ini investasi di sini tidak nyaman, dia di ASEAN lain karena dia bebas masuk ke Indonesia. Nah, ini tolong dimengerti juga. Pro kontra Perpu Cipta Kerja terus berlanjut. Upaya mendorong perbaikan iklim usaha melalui Perpu justru dianggap merugikan pekerja. Sementara tuntutan akan adanya kepastian regulasi juga dinantikan oleh dunia usaha agar tercipta iklim yang kondusif. Oleh karena itu, niat mulia pemerintah dalam mengawal perekonomian agar mampu melalui ancaman ekonomi diharapkan dapat diwujudkan secara baik dan tidak kontraproduktif dengan tujuan Perpu Cipta Kerja itu sendiri. Bicara regulasi undang-undang yang ideal dong, jangan kemudian nanti turunkan di PP, diturunkan PP. PP itu bisa direvisi lagi gitu loh, dan itu yang rentan, sensitif, dan itu menjadi penolakan-penolakan nantinya. Kita juga tidak puas, tetapi kita butuh kepastian. Lebih baik dengan catatan kurang puas dalam poin ini, tetapi ada kepastian. Oleh karena itu kita butuh investor dalam skala besar, terutama padat karya. Nampaknya sebagian besar fraksi itu bisa memahami dan bisa mengerti kenapa Perpu ini dikeluarkan. Dengan substansi yang ada, tapi dengan catatannya itu bahwa berbagai prinsip yang dianggap masih kurang tersebut itu diselesaikan di peraturan di bawahnya dengan melibatkan semua pihak.